Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'alakum ta'qilun. Sidang Jumat yang berbahagia, hadirin semuanya, kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi waktu oleh Allah taala untuk bisa melaksanakan ibadah Jumat. Karena dengan kita melaksanakan ibadah sesuai perintahnya di dalam surah Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai manakah dia orang-orang yang telah beriman apabila diseru untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah aktivitas keduniaan, dan ingatlah pada Allah, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sidang Jumat yang berbahagia, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengenal diri kita, meniti ke dalam diri. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Rabb-nya, akan mengenal Tuhannya. Dan disitulah kita kalau bisa menjadikan diri kita ini seorang yang peduli kepada dirinya sendiri, di mana kalau di dalam diri kita masing-masing sudah damai, insya Allah di luar akan damai semua. Kalau diri kita ini sudah sejuk di dalam, insya Allah di luar juga sejuk. Dan kalau di dalam diri kita ini sudah baik, kita melihat orang lain itu semua baik. Jemaah ini berbahagia. Maka untuk meniti ke dalam diri, diantaranya saya akan membacakan 3 ayat di dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Di situ ada 10 poin yang harus kita pegang untuk supaya kita ini selamat di dunia dan akhirat. Ayat sudah saya baca, yang artinya katakanlah. Kalau di sini yang suruh mengatakan adalah dulu Nabi Muhammad, kalau sekarang ya kita, siapa yang membaca atau diri kita masing-masing waktu membaca itu suruh mengatakan. Qul,
ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum. Marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Jadi Rabb biasa diterjemahkan Tuhan. Rabb secara konsep adalah kausalitas, hukum sebab akibat yang berjalan di semesta ini. Yang pertama adalah ala tusriku bihi syai'a. Janganlah kamu musyrik, janganlah kamu mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu. Itu yang berbahagia. Biasanya pikiran kita kalau musyrik itu ya orang yang nyembah batu, orang yang nyembah pohon besar. Itu biasanya pikiran kita begitu. Padahal sesungguhnya orang yang merasa menyembah Tuhan tapi tidak kenal Tuhan, ini juga sebetulnya Tuhan yang mana yang disembah, tidak kenal. Maka dalam Al-Fatihah kita disuruh dimulai membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita harus mewarisi pengasih dan penyayang. Kalau kita merasa punya Tuhan yang pengasih penyayang tapi kita tidak pengasih penyayang, ini namanya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menuhankan Allah satu-satunya. Jangan sampai kita syirik dalam peribadatan. Jangan sampai kita syirik mengkultuskan sesuatu. Kadang kita di dunia ini ada kemelekatan yang sangat luar biasa. Mungkin dengan pasangan kita, dengan harta kita, dengan rumah kita. Padahal kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Kemudian kita mengatakan lillahi ma fis samawati wa ardh. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Kita ini milik Allah. Tapi kadang kita merasa memiliki. Wah, itu mobil milik saya, rumah milik saya. Bukan. Hakikatnya itu adalah milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Maka kita harus tidak ada kemelekatan di dalam yang berhubungan dengan hal-hal duniawi. Karena kalau kita ada kemelekatan yang melebihi batas, ini otomatis akan memperburuk jiwa kita, dan jiwa kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala jauh dari nur. Padahal Allah sudah mengatakan yahdillahu linurihi mayasya. Allah akan memberikan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang dikehendaki, yang berkehendak kepada nur ilahi, cahaya ilahi, itulah yang mendapatkan cahaya. Cahaya adalah makanan jiwa. Di dalam dada ada sudur kesadaran. Di situ ada kolbu, detektor yang bisa memfilter mana baik mana buruk. Di kolbu ada fuad yang katanya ada nurani yang bisa memikirkan ini baik, ini buruk, dan lain sebagainya. Dan di situ ada nur ilahi atau cahaya ilah. Nah, yang ini berbahagia. Maka yang pertama, kita jangan sampai menjadi syirik kepada Allah. Apalagi kita syirik dalam hukum, musyrik dalam hukum. Dalam surah Al-Kahfi ayat 26, wala la yusriku fi hukmihi ahada. Jadi tidak menserikatkan di dalam hukumnya sedikit pun. Kita harus patuh tunduk pada hukum Allah. Kalau hukum positif, ya itu untuk kemanusiaan. Kita berjanji dengan pemerintah, dengan masyarakat, ini hukum positif apa yang harus kita laksanakan. Janji ini harus kita taati juga. Ini bukan berarti kita melanggar hukum, karena hukum positif adalah kebaikan untuk bersama, qablu minanas. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Kita lahir ke semesta ini semuanya adalah punya orang tua. Orang tua harus kita baiki, apalagi yang masih hidup. Ibaratnya orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan. Kadang orang mencari Tuhan ke sana mari, ke gunung, ke gua, pantai yang jauh-jauh, padahal di rumahnya ada orang tua yang perlu disuapi,
yang perlu dipelihara, yang perlu diladeni. Ini kadang kita kekurangan kesadaran. Kalau orang tua kita itu adalah yang menjadikan kita menjadi manusia di semesta ini. Maka beberapa ayat melarang kita untuk durhaka kepada orang tua. Sering saya sampaikan, orang yang berani pada orang tuanya sama saja membenturkan energinya sendiri yang akhirnya akan menjadi orang yang sesat. Kemudian yang ketiga, janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut miskin. Memang itu berbahagia. Allah menciptakan anak-anak kita di semesta ini sudah diberikan rezekinya. Kita tidak usah khawatir anak saya nanti di mana dan bagaimana. Kita lihat perjalanan kita, mungkin dari bapak-bapak yang mengalami orde lama, manusianya masih sedikit tapi makannya tiwul. Ya makannya rekoso, kadang antri. Tapi sekarang manusianya banyak, oleh Allah diberlimpahkan kehidupan. Jarang orang yang makan tiwul. Ini kan Allah yang menjamin rezeki kita. Nah oleh karena itu kita sudahlah, anak kita ini milik Allah. Pasrah nanti sekolahnya bagaimana rumahnya, tidak perlu kita takut karena orang yang sudah betul-betul tidak ada kemelekatan, kita sudah pasrah total, aslama, Islam secara kafah, pasrah pada Allah, tidak akan ada ketakutan dan kekhawatiran. Kemudian selanjutnya adalah janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kadang teknologi yang sangat maju, kita melakukan sesuatu lewat dunia maya dan lain sebagainya, itu sebetulnya ada hal yang fahsya, konten-konten negatif yang membahayakan untuk kita. Itu harus kita singkiri, apalagi yang doharo, yang dohir di dunia nyata, kita juga dilarang oleh ayat ini. Kemudian yang kelima, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jadi membunuh itu adalah dilarang. Membunuh orang lain, ya, karena nafsu manusia itu kalau sudah bersekongkol dengan iblis, bisa berbuat apa saja, bisa membegal, bisa membunuh, bisa dan lain semacam kriminal yang lain. Itu harus kita jauhi. Maka kita menginjak yang keenam adalah janganlah kamu dekati harta anak yatim. Kalau ada anak yatim yang punya harta tinggalan orang tuanya, jangan malah dikempongi, dihapusi, kelihatannya dibawa tapi tidak dikembalikan. Ini sangat dosa besar. Kalaupun harta itu disimpan, nanti setelah anak yatim ini dewasa harus diberikan kembali ataupun untuk pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jadi zaman Nabi Syuaib, orang-orang sama mengurangi takaran dan timbangan, itu dihadap oleh Allah, karena siapapun yang melawan programnya Allah pasti akan dibinasakan. Oleh karena itu, ya kita bekerja itu harus mencari berkahnya, jangan mencari banyaknya. Dan harta kita itu tidak dinilai dari banyaknya harta, tapi kemanfaatannya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya apa? Untuk keluarga, untuk masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil dan jujur. Ya, ini kita harus berkata, kita mungkin posting, share dan lain sebagainya, itu jangan sampai berbuat hoax ataupun menipu, yang di situ akan menimbulkan dosa yang tidak baik untuk jiwa kita. Kemudian yang ke-9, ini ayat 153-nya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain,
Kalau kamu mengikuti jalan yang lain, kamu akan bercerai-berai. Kamu jauh dari jalannya. Yang demikian itu yang diperintahkan Allah supaya kamu bertakwa. Jadi Allah sudah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya, anna artinya sesungguhnya, takkid, huruf takkid. Hadza dalam kurung terjemahan itu ini Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Fatabi'u, maka ikutilah dia. Hunya kembali pada Al-Qur'an. Wala tattabi'u subula, maka janganlah kamu ikuti garis hukum yang lain, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Kalau kamu mengikuti itu, fatafaraqu bikum an sabilih, dia akan menceraikan kamu dari jalannya. Dalikum wasakum bihi la'alakum tattaqun. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kamu sekalian agar supaya kamu itu bertakwa, agar supaya kamu sadar, agar supaya kamu berinsaf. Nah, sidang Jumat yang berbahagia, 10 poin untuk meniti ke dalam diri adalah untuk meningkatkan kesadaran kita. Dan di dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153 ini yang 10 poin adalah kita pelajari, kita laksanakan sehingga jiwa kita ini menjadi jiwa yang suci, jiwa yang bersih, jiwa yang diridhoi Allah, tidak jiwa yang redup, tidak jiwa yang merana, tidak jiwa yang kotor, tapi jiwa yang bercahaya. Karena yahdillahu linurihi mayasya, bahwa Allah memberikan hidayah, memberikan nur cahaya kepada siapa yang dikehendaki, bagi kita yang berkehendak. Salallahu wa yakum minal faizina aminin wa qolana wa yakum fi sumratihi ibadi sabilihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.